Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita dapat terangkis, kita dapat bisa bermajah meskipun dalam media layar ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat berserta salam tidak lupa saya haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang dengan adanya ad-dinul Islam. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid Radiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Di sini saya ataupun kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya pribadi Muhammad Idris dan Nurlaila Bidah akan menyampaikan materi tentang etika berbisnis dalam Islam dan umum. Sebelum lanjuti, saya akan menjelaskan apa sih yang dikatakan dengan etika, terus berbisnis, terus dalam Islam. Nah, etika itu berasal dari kata Latin yaitu ethos, yang artinya kebiasaan. Sedangkan dalam pemikiran Islam ataupun dalam pandangan Islam bahwa etika itu bisa disebutkan dengan akhlak ataupun adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Biasanya kebanyakan orang Islam mengenalkan dengan etika itu adalah akhlak. Dengan akhlak orang lain itu akan nampak ataupun akan dihargai oleh orang lain. Nah, dalam ekonomi Islam di sini kalau berbicara dengan ekonomi Islam, tentunya bisnis dengan moral ataupun akhlak itu sangatlah berbeda ataupun bertolak belakang. Kalau bisnis itu bertujuan untuk duniawi, sedangkan kalau akhlak itu adalah bertujuan untuk urusan akhirat. Nah, di mana untuk menggabungkan antara keduanya itu bahwa diperlukannya adalah diniatkannya bisnis itu untuk beribadah kepada Allah, maka keduanya akan saling berhubungan. Oleh karena itu, ketika dalam bisnis itu digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan saling berhubungan karena keduanya itu sebenarnya saling bertentangan lah. Tapi kalau berbisnis itu dihubungkan dengan beribadah kepada Allah, maka hal itu akan saling bersenambungan itu. Nah, lanjut, etika bisnis ini merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada sebuah aturan ilahiyah yang bertujuan agar selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rangka beribadah dan menghasilkan sebuah masalah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga orang lain, serta biasa terjauhkan diri berbagai tindakan yang merugikan orang lain. Nah, dalam hal ini berbisnis, tentunya dalam etika berbisnis itu tidak hanya untuk mengharapkan imbalan hanya untuk diri sendiri, kan, tetapi sebisa mungkin orang yang berbisnis itu memikirkan orang lain juga gitu. Selanjutnya di sini prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Nah, dalam etika prinsip bisnis Islam di sini ada 7. Saya sebutkan di sini dalam makalahnya. Yang pertama itu jujur dalam takaran. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, yang artinya yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka itu mengurang. Nah, dalam dunia bisnis itu, untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang perlu mampu jujur dan adil. Karena kenapa? Ketika seorang itu jujur dan adil,
antara kedua belah pihak, antara jual penjual dan pembeli, maka pelanggan itu akan sering ataupun suka kepada penjualnya itu sendiri, karena mereka itu sudah mempunyai watak jujur dan dalam takaran. Nah, kebanyakan ketika orang tidak bisa jujur itu biasanya itu banyak dari pembeli itu tidak mau ke sana gitu, ke si A gitulah, yang tidak jujur gitu. Yang kedua yaitu longgar dan murah hati, tasamuh dan tarahum di sini. Bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa hadisnya di sini tabassumuhu fi akhika laka shadaqatun, yang artinya bahwasanya senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Nah, di sini saya landaskan hadis tentang murah hati karena kenapa? Bahwa senyuman dari seorang pelaku bisnis terhadap pelanggannya itu merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang bisa dengan mudah menyejukkan hati, sehingga para pelanggan itu akan merasa senang. Nah, dengan hal itu nantinya itu pelanggan akan enaklah kepada penjual untuk sering membeli kepada penjual itu sendiri. Gitu. Selanjutnya, membangun hubungan baik silaturahim antar kolega. Nah, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Bukhari, di sini sudah jelas bahwa yang hadisnya itu man habba ayyus allahu man habba ayyus satalahu wa yuz'an fi ajlihi falyattaqillaha wa yasil rahimahu. Nah, di sini aukamakol ya. Di sini dijelaskan bahwasanya barang siapa yang mengharap dimudahkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaknya ia harus menjalani hubungan silaturahim. Nah, dengan silaturahim mereka akan rezekinya itu akan dipermudahkan, dan dengan bersilaturahim juga mereka akan dipanjangkan umurnya. Maka dalam dunia bisnis ini juga, maka makna dimudahkan rezekinya itu dan dipanjangkan umurnya, hal ini bisa menjadikan para pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahim itu akan berkembang dan bertambah usaha bisnisnya. Nah, selanjutnya nomor 4 itu menjual barang yang baik dan baik mutunya. Nah, dalam hal ini perlu dalam etika Islam itu perlu dalam menjual barang itu harus baik dalam mutunya, karena Nabi Muhammad SAW sudah mengajari sejak abad 14 silam yang lalu, karena hal ini sangat penting bagi etika profesi, etika bisnis itu sendiri. Nah, di sini saya sebagaimana hadis Nabi yang artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran berkata jujur itu adalah membawa ketenangan dan kebohongan itu akan melahirkan kegelisahan. Nah, sudah jelas di sini bahwa ketika kita bersikap jujur itu hati kita itu merasa tenang. Akan tapi ketika kita berbuat bohong, pastilah hati kita itu terasa canggung ataupun gelisah gitu. Maka dalam menjual itu perlu adanya sifat kejujuran gitu dalam mutunya itu sendiri. Selanjutnya yang kelima itu dilarang menggunakan sumpah. Nah, di sini sudah dijelaskan. Saya pernah mendengar salah satu hadis di mana bahwa janganlah kamu bersumpah sekalipun kamu benar. Nah, itu karena di sini para pelaku bisnis yang dengan sangat mudah mengucapkan kata-kata sumpah dengan maksud hanya untuk meyakinkan para pelanggan bahwa barang yang dijual itu mempunyai kualitas yang bagus, agar orang lain itu berbondong-bondong untuk membeli juga. Dalam Islam itu perkataan itu seperti itu tidak dibenarkan, karena bisa jadi akan menghilangkan berkahnya. Nah, karena itu sudah bertentangan dengan hadis ataupun sabda Rasul. Karena meskipun benar perkataan itu ataupun benar kualitas barang itu bagus, tapi dia bersumpah hanya untuk melariskan dagangannya, itu tidak boleh, karena takut itu meninggalkan keberkahan. Oleh karena itu, selanjutnya
Yang ke-6 di sini menetapkan harga dengan transparan. Nah, dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis itu tetap ingin memperoleh keuntungan. Namun, hak pelanggan harus tetap dihormati. Itu pelaku bisnis harus bersikap toleransi dalam menetapkan harga secara transparan. Supaya ini tidak terjumus dalam riba. Dan sikap toleran akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tidak transparan, maka itu kebanyakan itu akan terjumus kepada riba. Nah, sebaliknya jika transparan itu akan mendatangkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam etika bisnis itu sendiri, menetapkan harga dalam tadarus itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Itu artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberi rahmat kepada seorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual, dan menagih janji. Nah, selanjutnya yang nomor 7 yaitu tertib administrasi. Dalam dunia bisnis ini sudah wajar jika terjadi pinjam meminjam. Nah, dalam dunia bisnis ini pasti kita sudah wajar lah sering mendengar lah orang lain itu pinjam meminjam. Maka dalam hubungan ini Al-Quran mengajarkan kita perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia itu terhindar dari kesalahan ataupun kelupaan yang mungkin akan terjadi. Makanya dalam Islam itu sudah dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang kalau nggak salah itu suratnya panjang ya. Yang artinya di sini, hai orang yang beriman, kalau kalian berhutang piutang dengan janji yang ditetapkan, waktunya hendaklah kalian tuliskan, dan seorang penulis di antara kalian hendaklah menuliskannya sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya. Hendaklah dituliskannya orang yang berhutang itu hendaklah membacanya hutang yang akan dituliskannya, dan takutlah dia kepada Tuhan, dan janganlah mengurangkan hutangnya sedikit pun. Nah, karena dalam keadaan ketat ini maka perlunya tertib administrasi ataupun tulis dalam hutang piutang itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan etika berbisnis secara umum yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya kepada saudari Lala, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Abidah, NIM 1807211000008. Mahasiswa semester 5, kelas B, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang etika berbisnis secara umum untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Selanjutnya di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai etika berbisnis secara umum. Etika bisnis ini dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan mengenai tata cara yang ideal daripada pengaturan serta pengelolaan bisnis yang tentunya juga memperhatikan sebuah norma dan juga moralitas yang berlaku secara universal maupun ekonomi dan juga sosial. Nah, sedangkan untuk norma dan moralitasnya ini sangat menunjang kepada maksud dan tujuan dari suatu kegiatan bisnis. Nah, etika bisnis ini dianggap sebagai nilai moral yang dapat memberikan suatu perbedaan antara mana yang benar dan mana yang salah, dan antara mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kemudian dapat diterapkan ke dalam bidang perekonomian, khususnya dalam dunia bisnis itu sendiri. Jika di dalam dunia bisnis ini tidak terdapat etika, maka persaingan di antara beberapa perusahaan akan menjadi tidak sehat. Beberapa konsumen akan merasa dirugikan, begitu pula banyak terjadinya pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Maka dengan adanya etika dalam berbisnis ini, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut pada saat menjalankan bisnisnya, apakah sudah benar atau salah. Selanjutnya, sudah seharusnya bagi para pelaku bisnis ini untuk dapat mematuhi serta mengikuti beberapa hal-hal yang mendasar dalam bisnis tersebut
yang biasanya disebut dengan etika dalam berbisnis. Dan hal ini juga dimaksudkan supaya usaha atau bisnis yang sedang dijalankan itu dapat tetap terus berjalan dengan baik dan lancar. Hal-hal tersebut meliputi diantaranya jujur pada saat berkomunikasi maupun dalam bersikap, memiliki sebuah komitmen dan juga dapat memenuhi sebuah janji yang telah dibuatnya. Kemudian memiliki integritas yang tinggi dan juga harus memiliki loyalitas yang baik. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa prinsip dari etika dalam berbisnis. Yang pertama di sini ada prinsip otonomi, yaitu kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat hendak mengambil sebuah keputusan dan juga tindakan dengan berdasar pada kesadaran dirinya sendiri mengenai sesuatu yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Apabila seseorang itu paham dan sadar dengan apa yang harus dilakukannya pada saat menjalankan sebuah bisnis, dan ia juga mengetahui dengan benar tentang pekerjaan yang dilakukannya beserta tuntutan sekaligus tantangan yang akan dihadapinya, maka orang tersebut akan melakukan hal yang benar dan sesuatu yang memang benar-benar dianggap baik untuk dilakukannya. Yang kedua di sini ada prinsip kejujuran. Dalam sebuah bisnis, kepercayaan dari para konsumen menjadi hal yang sangat penting. Karena hal ini menjadikan suatu usaha lebih sukses apabila kita menerapkan rasa dan sikap kejujuran di dalam pelaksanaannya. Hal ini seperti kita dapat membangun kepercayaan para klien kita sehingga bisnis yang dapat kita jalankan dipercaya dan diminati oleh masyarakat. Kejujuran adalah salah satu poin penting yang harus dimiliki pada saat kita menjalankan sebuah bisnis. Apabila kita bersikap jujur dalam segala hal ketika melakukan bisnis, maka kemungkinan besar akan lebih banyak lagi orang yang ingin melakukan kerjasama bisnis dengan kita. Dan para konsumen pun akan lebih berminat untuk berkunjung pada bisnis yang sedang kita jalankan. Yang ketiga di sini ada prinsip integritas. Hal ini dapat diartikan bahwa harus ada konsistensi dan sinkronisasi di antara pemikiran, perkataan, kemudian perbuatan. Dalam pelaksanaannya, maka para pelaku bisnis harus mampu bertahan mengelola dan menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin yang bisa dilakukannya, supaya para konsumen dan pihak lainnya yang terlibat juga ikut memiliki kepercayaan terhadap bisnis yang dijalankannya. Para pelaku bisnis harus yakin dengan apa yang dilakukannya, terutama meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri mengenai usaha atau bisnis yang sedang dijalankannya. Yang keempat di sini ada prinsip memenuhi janji serta komitmen yang dibuat. Para pelaku bisnis harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi janji yang telah dibuatnya terhadap para konsumen ataupun para kliennya. Karena dengan begitu, maka hal itu dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap apa yang kita lakukan dan kita berikan untuk mereka. Seorang pelaku bisnis memang tidak boleh sembarangan dalam membuat atau memberi janji jika dirasa ia tidak dapat menepati janjinya. Namun jika ia sudah berkomitmen dan berjanji dapat memenuhinya, maka komitmen itu harus dapat ia pegang dengan sebaik mungkin. Yang kelima di sini ada prinsip loyalitas. Loyalitas ini sangat diperlukan supaya bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik tanpa harus menimbulkan suatu konflik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara kita bekerja, yaitu sesuai dengan visi dan misi dari bisnis yang dijalankan tersebut, dan tidak boleh mencampur antara urusan pekerjaan dengan pribadi. Loyalitas ini seperti halnya kita harus memberikan segala sesuatu yang kita punya dan mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk keberlangsungan bisnis atau usaha yang kita jalankan supaya dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Yang keenam di sini ada prinsip keadilan. Para pelaku bisnis harus mampu untuk bersikap adil dalam segala hal. Mereka harus bersikap adil terhadap seluruh orang yang terlibat dalam bisnisnya, dapat toleransi dengan segala perbedaan yang ada, mempunyai pemikiran yang terbuka, dapat mengakui jika di dalam dirinya juga dapat melakukan kesalahan. Dan semua yang dilakukan oleh para pelaku bisnis hendaknya harus disesuaikan secara rasional tanpa memihak terhadap sesuatu apapun.
Yang ketujuh di sini ada prinsip kepedulian. Dalam dunia bisnis, setiap pelaku bisnis yang terutama para pemimpin setidaknya harus memiliki rasa kepedulian, simpatik, berbaik hati dalam diri mereka, supaya setiap keputusan bisnis yang mereka putuskan tidak berdampak buruk terhadap beberapa orang atau pekerja yang bekerja dengannya. Setidaknya, keputusan itu harus dapat dipikirkan dengan baik supaya tidak memberikan banyak kerugian terhadap beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian alangkah baiknya jika dalam memutuskan sesuatu dapat memberikan sebuah hasil yang memiliki banyak sisi positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang kedelapan di sini ada prinsip penghargaan. Sikap saling menghargai ini juga sangat penting dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang lainnya. Seorang pelaku bisnis harus memiliki sikap menghargai sesama tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap orang lain yang terlibat dalam bisnis yang mereka jalankan. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan dalam segala kondisi supaya bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lebih baik dan menjadi lebih kondusif dalam berbagai halnya. Yang kesembilan di sini ada prinsip mematuhi aturan. Setiap menjalankan bisnis ataupun usaha, maka pasti akan ada peraturan-peraturan di dalamnya yang harus dipatuhi dan diikuti dengan benar sesuai yang berlaku, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dalam berbisnis ini, apabila kita mampu untuk mematuhi setiap peraturan yang ada, maka bisnis tersebut akan dianggap sebagai bisnis yang baik serta membuat orang-orang menjadi lebih menghargai pada bisnis yang kita jalankan. Yang ke-10 di sini ada prinsip jiwa kepemimpinan. Seorang pelaku bisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik supaya ia dapat menjalankan bisnisnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan ia sadar akan sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Maka para pelaku bisnis juga harus dapat memotivasi orang lain ataupun para pekerja di sekitarnya supaya mereka mampu melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan dengan performa yang terbaik. Yang ke-11 di sini ada prinsip menjaga reputasi. Seorang pebisnis harus mampu membangun sebuah kepercayaan konsumen terhadap bisnis yang dijalankannya. Ia harus mampu dalam melindungi nama baik bisnis yang sedang dijalankan. Karena dengan adanya hal tersebut, maka para konsumen dan orang-orang yang terlibat di dalamnya akan merasa bahwa bisnis yang dijalankan itu mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dapat mereka percaya. Yang ke-12 di sini ada prinsip saling memberi keuntungan. Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis ini, para pelaku bisnis harus mampu menjalankan bisnisnya dengan saling memberikan keuntungan terhadap orang lain yang terlibat dengannya. Jadi keuntungan ini bukan hanya dirasakan oleh pemilik bisnis saja, tetapi semua pelanggan maupun partner bisnis harus sama-sama ikut merasakan keuntungan tersebut. Jika para pelaku bisnis mendapatkan keuntungan dari hasil bisnisnya, maka seorang pelanggan pun harus ikut mendapatkan keuntungan, yaitu dengan merasa puas dengan apa yang ditawarkan dari bisnis tersebut. Terdapat begitu banyak hal yang perlu kita pelajari bersama dalam dunia bisnis. Termasuk di dalamnya pada saat kita mempelajari sebuah etika dan yang menyatakan bahwa pada kenyataannya etika tersebutlah yang dapat menentukan sebuah kesuksesan dari usaha yang sedang dijalankan. Di dalam persaingan industri modern yang semakin ketat, jika kita perhatikan dengan seksama bahwa sebuah karisma tanpa hati nurani dan suatu kepandaian tanpa sebuah karakter merupakan salah satu resep dari suatu kehancuran bisnis yang paling ampuh. Akan tetapi, jika kita dapat melihat beberapa hal baik dari sisi yang berbeda, maka seperti halnya ambisi dan inovasi akan memiliki posisi yang vital dalam penentuan sebuah kesuksesan pada usaha bisnis tersebut. Apabila hal tersebut dapat kita balut dengan adanya etika dan juga profesionalisme. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.